Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, kajian kita kali ini kita mau bahas tentang pesan dari leluhur dari sebutir telur untuk para titisan. Nah, sebelum kita mulai, saya harap kita semua untuk video kali ini diteliti dengan baik dan ditonton sampai selesai. Karena ini pesan ini sangat penting sekali untuk diketahui kita semua ya. Nah, di dalam ilmu sastra Jawa kuno atau sastra Jawa, pasti kita sudah mengenal cerita mengenai asal muasal Togog, Semar, sama Manikmaya ya. Di dalam pelaku spiritual pun rata-rata kita sudah lumrah dengan nama atau sering mendengar ya 3 nama tersebut. Jadi Antogo, Ismoyo, dan Manikmoyo. Nah, konon ceritanya beliau berasal dari satu butir telur. Itu anak dari Sang Hyang Tunggal. Jadi salah satu permaisuri dari Sang Hyang Tunggal sendiri itu ketika mengandung lalu melahirkan, yang dilahirkan bukanlah bayi melainkan sebutir telur. Ya. Nah, lalu sebutir telur itu sendiri dibawalah ke untuk bertemu Sang Hyang Wenang untuk menanyakan perihal tersebut. Nah, atas bantuan dari Sang Hyang Wenang, sebutir telur itu bisa menjadi 3 orang anak. Untuk kulit telurnya sendiri itu menjadi Antogo atau Togog, atau juga disebut Tejo Mantri. Lalu putih telurnya sendiri itu disebut Ismoyo ya. Dan juga yang kuningnya sendiri itu kita kenal sebagai Manikmaya atau Batara Guru. Nah, lalu konon ceritanya sendiri Sang Hyang Tunggal itu ingin turun tahta ya. Dan ia sebelum turun tahta sendiri dia ingin menyerahkan tahtanya kepada salah seorang dari 3 anak tersebut. Lalu ternyata ketiga anaknya sendiri ini merasa berhak untuk tahta Suralaya tersebut ya. Nah, hingga akhirnya menimbulkan perselisihan ya di antara mereka. Tapi yang mengalami perselisihan yang sangat keras itu hanya Togog dan Ismoyo. Mereka berdua bertarung keras dan hanya Manikmaya lah yang dia tidak ikut dalam pertempuran tersebut. Beliau hanya memilih dengan cara yang halus ya. Istilahnya dengan berpolitik lah. Dia berpikir dia tidak ikut dalam pertarungan tersebut dan dia memilih untuk diam. Karena Manikmaya sendiri cukup mengerti ya, memanfaatkan situasi seperti itu. Dia justru mengambil keputusan untuk diam itu justru nanti akan mendapatkan perhatian dari ayahnya Sang Hyang Tunggal ya. Lalu setelah pertarungan dari Togog dan Ismoyo sendiri sudah berlangsung selama 40 hari, karena sama-sama saktinya mereka bertarung dan tidak ada kalah yang tidak ada menang, akhirnya Sang Hyang Tunggal menghentikan pertarungan mereka dan memberikan satu tantangan seperti sayembara lah gitu ya. Disayembarakan bahwa untuk kedua anaknya tersebut, siapakah yang mampu menelan gunung dan mampu memuntahkannya kembali atau mengeluarkannya kembali, dia akan dianggap yang paling unggul. Nah, dan akhirnya mereka berdua menyanggupi sayembara dari ayahnya tersebut. Ya. Nah, di sisi lain, Manikmaya sendiri tetap mengambil keputusan untuk diam dan tidak ikut. Ya. Lalu dimulailah sayembara tersebut. Dimulai dengan Antogo sendiri atau Tejo Mantri atau Togog sendiri itu langsung mengangkat sebuah gunung dan menelan gunung tersebut. Dipaksa dengan kekuatannya dia sendiri, dipaksa terus untuk menelan gunung itu sampai pada akhirnya mulut Togog sendiri itu menjadi besar, robek ya. Dan akhirnya terjadilah yang kita kenal sekarang, bentuk Togog itu seperti itu ya. Mulutnya besar dan perutnya gendut ya. Lalu Ismoyo sendiri kaget melihatnya. Akhirnya Ismoyo sendiri
memulai sayembara tersebut dan dia membesarkan badannya sampai berkali-kali lipat dari besar gunung tersebut. Akhirnya diangkatlah gunung itu, ditelan. Mampu ditelan gunung tersebut, akan tetapi tidak mampu mengeluarkannya kembali. Ya, yang sekarang kita kenal gambaran dari Ismoyo sendiri seperti itu ya, perutnya buncit. Ya, akhirnya diputuskan oleh Sang Hyang Tunggal sendiri bahwa mereka tidak ada yang mampu menyelesaikan sayembara tersebut. Ya, dan pada akhirnya tahta Suralaya diberikan kepada Manikmaya atau Roh Batara Guru. Nah, disinilah kita juga harus jeli menilai, melihat bahwa ketiga anak tersebut memiliki perwakilan sifat-sifat tersendiri ya. Nah, di sini banyak sekali pelajaran yang harus kita ambil, dan memang pesan ini harus saya sampaikan karena memang para leluhur sendiri menginginkan ini dijabarkan untuk kita semua ketahui. Nah, ketiga anak tersebut jika kita ibaratkan seperti cahaya, untuk togok sendiri atau kulit telur itu mewakili cahaya hitam ya. Lalu untuk putih telur sendiri itu mewakili cahaya putih, itu Ismoyo. Dan juga untuk kuning telur sendiri itu mewakili cahaya merah dari Manikmaya atau Batara Guru. Dan ketiganya mewakili masing-masing, kalau hitam itu mewakili Kanuragan, togok ya, atau kesaktian. Ismoyo itu mewakili dari tuntunan pengayoman, ya, cahaya putih. Dan yang merah sendiri, Batara Guru mewakili Kamulian. Nah, Batara Ismoyo dan Batara Togok sendiri itu berdua diturunkan ke bumi. Mereka memiliki tugas, itu Ismoyo untuk memomong para raja dan para satria yang berhati baik. Lalu Togok itu ditugaskan untuk momong para raja dan ksatria yang berhati tidak baik. Ya. Sedangkan Manikmaya dia bertahtakan di alam kadewatan. Nah, di sini ada pesan yang ingin disampaikan kepada kita semua. Melalui cerita ini, yang memang ini harus dijabarkan dan ini sangat penting sekali untuk kita ketahui semua. Ya. Nah, sekarang coba kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sebenarnya, apakah yang kita cari ini? Ya. Lalu dari ketiga cahaya tersebut, ya, manakah yang menarik hatimu? Dan manakah tujuanmu? Apakah kesaktian? Apakah kamulian? Ataukah pengayoman? Meskipun kita dalam laku spiritual, kita memohon pada Tuhan. Jika kita meminta kesaktian, belum tentu itu cahaya Tuhan yang datang. Ya. Karena kalau kita meminta kesaktian, kita pasti akan masuk ke dalam cahaya hitam. Jika kita minta kamulian, kita akan tergolong masuk dalam cahaya merah. Dan jika kita meminta pengayoman kepada Tuhan, kita akan masuk ke dalam cahaya yang putih. Cahaya putih inilah harusnya sarana kita. Karena di dalam cahaya putih inilah ada tuntunan sejati. Karena Tuhan sendiri itu tidak mengajarkan tentang kesaktian atau kemuliaan. Justru Tuhan itu mengajarkan kita dan menganjurkan kita untuk mengerti akan pengayoman. Ya, saling mengayomi satu sama lain. Dan hanya Ismoyo lah yang diberikan anugerah cahaya putih untuk memberikan pengayoman dan tuntunan yang sejati kepada para ksatria dan para raja yang berhati baik. Lalu kenapa hanya Ismoyo yang diberikan yang memiliki cahaya putih ini? Karena sejatinya ketika Ismoyo dan Togok itu diturunkan ke bumi dan diberikan tugasnya, ya, itu sebenarnya Sang Hyang Tunggal sendiri menitis ke dalam tubuhnya Sang Hyang Ismoyo. Ya, makanya beliau memutuskan untuk turun tahta.
Beliau sendiri Sang Hyang Tunggal sudah mengerti akan skenario ini dan sudah mengenali sifat-sifat anak-anaknya sendiri. Ya, jadi ketika Togok dan Ismoyo diturunkan ke bumi dan tahta diberikan kepada Manikmaya, sejatinya Sang Hyang Tunggal menitis ke dalam tubuhnya Ismoyo. Ya, maka dia menamakan dirinya Semar atau Samar. Inilah yang disebut Loroning Atunggil. Ya. Dan hanya Sang Hyang Tunggal lah yang dapat menuntun kita untuk bertemu Sang Hyang Wenang. Ya. Jadi anak-anaknya sendiri itu tidak diperkenankan untuk bertemu Sang Hyang Wenang tanpa melalui Sang Hyang Tunggal. Jadi untuk apa kesaktian dan kemuliaan jika kita tidak mengerti sejatinya Tuhan? Ya. Jadi mintalah atau berdoalah memohon kepengayoman kepada Tuhan untuk mencapai kesempurnaan. Maka kesaktian dan kemuliaan itu otomatis akan tunduk kepada Tuhan yang sejatinya ada dalam kesempurnaan tersebut. Jadi menujulah cahaya putih tersebut, karena cahaya putih itu atau telur itu kan, yang putih itu kan kalau direbus itu kan yang beningnya itu menjadi putih ya, putihnya menjadi bening ya. Nah itulah sejatinya manusia ya. Jadi putih lalu bening untuk menjadi bening. Jadi tujuan manusia itu untuk menjadi bening itu tadi ya, tujulah cahaya putih untuk menjadi bening. Ya, karena kalau kita sudah menjadi bening, itulah kita baru mengerti apa yang disebut Tuhan sebenarnya ya. Baru kita bisa mencapai kesempurnaan. Jadi putih dan bening itu ya Loroning Atunggil itu tadi. Jadi menjadi Semar atau Samar, Ismoyo dan Sang Hyang Tunggal, Loroning Atunggil. Jadi itulah ya, itu adalah pesan dari leluhur kita yang beliau-beliau inginkan untuk kita semua tahu mengenai hal ini. Ya, jadi arahnya kita juga diberitahu sama beliau-beliau, diingatkan sama beliau-beliau sendiri agar anak cucunya itu dapat mengerti ke arah mana. Karena sejatinya yang dibutuhkan bumi dan alam semesta ini adalah pengayoman, agar kita semua bisa saling mengayomi satu sama lain. Jadi kalau semuanya bisa saling mengayomi, apakah kesaktian dan kemuliaan itu penting? Jadi kalau menurut saya sendiri, kedua hal tersebut, ya ketika kita sudah mengerti atau mencapai kesempurnaan, kedua hal tersebut hanya sebagai bonus, ya. Justru kesaktian dan kemuliaan itu nanti dijadikan sarana untuk mengayomi alam semesta. Jadi, ya. Banyak hal ya yang memang para leluhur inginkan kita mengerti semua. Seperti contoh disuruh istilahnya di goa, bertapa di goa yang gelap gitu kan, maksudnya itu kan di rumah juga bisa merem pun juga itu kan sudah gelap, itu kan sama seperti itu ya. Jadi sunyi itu bukan pada telinga kita, tapi pada hati dan pikiran kita. Bagaimana caranya kita dapat fokus tujuan kita kepada Tuhan. Nah itulah, kalau kita sudah bisa begitu, ya itu tadi merem, semuanya akan terasa sunyi. Yang ada hanya Tuhan saja. Ya, jadi mintalah petunjuk yang sejati kepada Tuhan melalui cahaya yang putih itu tadi. Ya, jadi ya kurang lebih begitulah ya pesan dari leluhur ini yang dapat saya jabarkan sedikit. Dan jika ada salah kata dan jika ada yang kurang, saya mohon maaf ya. Dan juga saya tidak bermaksud apa-apa. Kebetulan memang saya juga bukan siapa-siapa, saya hanya perantara untuk menyampaikan pesan ini. Saya juga hanya anak kecil yang masih banyak kurangnya. Saya bukan siapa-siapa ya. Itu saja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.